ilaha illallah wa ashhadu kamal. Yang berupa lapat itu bersuara dan isi suaranya adalah huruf al-murakkab tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Mufid itu berfaedah, maknanya sempurna. Wadha itu sengaja ngucapinnya atau dengan bahasa Arab. Kalau kita kasih contoh yang gampang buat Zaidun qaimun nomor 1 atau koma Zaidun. Ini yang pertama namanya jumlah ismiyah, namanya jumlah fi'liyah. Terus yang terakhir kalimat. Al-kalimatu ini yang bahasa Indonesia kata. Itu ada isim, 2 fi'il, 3 harf. Gampang nama benda, kata kerja, ya huruf. Ketika kita belajar nahwu shorof itu nanti tujuannya kita memahami yang namanya kalam, Bapak Ibu. Kalam itu kalau kita bahasa Indonesia kalimat. Pak Aldo pergi ke pasar, itu namanya kalimat kan? Subjek, predikat, objek atau keterangan kan itu. Dalam bahasa Arab itu kalam harus memenuhi 4 syarat tadi. Lafaz, murakkab, mufid, wadha. Biar terbiasa kita dengar. Lafaz udah jadi bahasa Indonesia. Murakkab, mufid juga bahasa Indonesia. Faidah kan bahasa Indonesia tuh. Wadha. Tuh. 4. Kalau kurang 1 aja berarti nggak disebut kalam. Ya. Yang pertama lafaz. Lafaz artinya gampangnya suara yang mengandung huruf hijaiyah. Jadi ada suaranya dan suaranya itu huruf-huruf hijaiyah. Kalau kita nih saya lagi ngomong begini bahasa Indonesia, berarti lafaz atau bukan? Bukan, karena bukan huruf hijaiyah. Suara beduk, ada suaranya? Ada, tapi ada ke beduk yang alif, ba, tak itu nggak ada kan? Nah, maka bukanlah lafaz. Kemudian murakkab itu suara-suara tadi tersusun minimal dari 2 kalimat. Ini yang di bawah. Kalimat itu ada yang namanya kalimat ismun atau isim, ada fi'lun atau fi'il, ada harfun atau huruf 3. Kalau isim gampangnya kalimat yang menunjukkan nama manusia, benda, tempat dan sebagainya gitu. Kalau fi'il itu kata kerja. Kalau huruf ya bukan isim, bukan fi'il, nggak bisa didefinisikan itu. Bukan kata benda, bukan kata kerja. Kata sambung mungkin bisa digampangin kata sambung lah gitu. Maka yang namanya murakkab itu minimal tersusun
dari dua kalimat. Bisa misalnya yang pertama tuh Zaidun qaimun atau koma Zaidun. Itu tersusunnya dua kalimat. Zaidun itu si Zaid, nama orang qaimun itu artinya berdiri. Zaid itu berdiri. Zaid itu kalimat isim atau fi'il? Isim, karena Zaid itu nama orang. Qaimun isim atau fi'il? Kalau kita bahasa Indonesia berdiri, pasti kita bilang fi'il, kata kerja kan? Iya apa enggak? Iya, tapi dalam bahasa Arab itu adalah kalimat isim. Kok begitu? Kan artinya berdiri. Iya. Nih, saya tarkib, saya sorof ini. Qaimun itu asal katanya qoma yakumu qiyaman fahuwa qaimun. Itu namanya isim fa'il. Isim nama, fa'il pelaku. Gampangnya gitulah. Jadi qaimun itu nama dari pelaku. Berarti fi'il apa isim? Isim nama kan gitu. Tuh, jadi begitu bahasa. Artinya si Zaid itu berdiri, harusnya fi'il loh. Enggak. Sebenarnya arti terjemahannya Zaid itu orang yang berdiri gitu. Contoh kepanjangan, ya. Karena qaimun itu tadi nama dari pelakunya. Zaid itu orang yang berdiri. Itu mah kalau arti detail pasti isim kan gitu, orang. Ya. Yang kedua bisa berupa koma Zaidun. Koma itu fi'il madhi kata kerja lampau, telah berdiri. Zaidun oleh Zaid. Zaid telah berdiri. Berarti koma itu kata kerja, bahasa Arab namanya fi'il. Ya. Zaidun itu nama orang, berarti bahasa Arabnya isim. Tuh. Yang ketiga, syaratnya kalam harus mufid, memberikan faidah, maknanya sudah dipahami, sudah selesai ucapannya. Ketika kita bilang Zaid itu berdiri, udah paham belum? Udah, maksudnya ngabarin tentang berdirinya Zaid. Beda begini, saya bilang kepada jamaah semua. Kalau besok hari Ahad, udah paham atau belum? Udah bisa dimantau sempurna atau belum? Belum. Kenapa? Belum kelar kalimatnya. Kalau besok hari Ahad maksudnya mau ngapain kan gitu. Sekalipun panjang tuh kalimatnya. Tuh. Tapi ini pendek, Zaid berdiri, udah paham kita. Oh, Zaid lagi di diri. Kalau nanti akhir tahun bisa dipahami apa enggak? Belum selesai kalimatnya. Tuh, ya. Itu belum faidah, namanya belum mufid. Yang terakhir, kalam itu syaratnya wadha. Ucapinnya sengaja. Sengaja. Ada jamaah Nurul Hikmah, saking dia ta'alluqnya, cintanya sama Quran, sampai tidur minggunya baca surat Tabarok. Tabarok itu kira-kira kalam atau bukan? Kalam lah, orang sempurna 30 ayat. Kalam kan masih, tapi bacanya lagi tidur. Disebut kalam atau enggak? Kalam apa enggak? Ada. Tadi waktu artinya sengaja. Ini lagi ngikut sengaja apa enggak tuh? Enggak. Sekalipun satu Quran. Ngikut hebat ya tuh. Satu Quran gitu. Itu yang pertama, mana dari waktu sengaja ngucapinnya. Atau yang kedua maknanya bahasa Arab. Ya, jadi harus lupa bahasa Arab ya kayak Al-Quran tadi itu. Sekalipun ngucapinnya lagi ngigo, kalau waktu itu maknanya bahasa Arab, maka tetap disebut kalam. Paham nggak atau bingung? Waktu itu punya dua makna. Yang satu maknanya waktu artinya bahasa Arab, yang kedua sengaja. Kalau menurut tadi contoh yang pertama, orang zaman Nurul Hikmah baca Quran Tabarok lagi ngigo, maka nggak disebut kalam karena nggak sengaja. Tapi kalau waktu kita namain bahasa Arab, yang tadi disebut kalam atau enggak? Kalam karena bahasa Arab, nggak ada urusannya sengaja atau nggak sengaja. Itu kesimpulannya itu Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita contoh gampangnya dalam bahasa Arab, nanti tinggal kita cocokin tuh ayat-ayat Al-Quran sesuai kan nih dari 4 syarat tadi: lafadz, murakkab, mufid, wadh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu lafadz, murakkab, mufid, wadh atau enggak?